Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal mu'amalati. Bermula ini itu kitab buyu jual beli Ya, dan lainnya jual beli daripada muamalat. Al buyu'u salah satu asya'a bai'u ainin musyahadatin fajaizun wa bai'u syai'in mausufin fi zimmati fajaizun iza wujidat sifatu ala mausifa bihi. Wa bayu ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusab fala yajuzu. Bermula jual beli itu tiga sesuatu ya, tiga macam ya. ya, Jual beli benda yang disaksikan ya, maka itu boleh. ya. Kemudian jual beli sesuatu yang disifati di dalam kepemilikan ya. Dalam tanggungan. Ya, Oh, dalam tanggungan ya, ya, maka itu boleh ya. ya. Apabila didapati akan sifat itu di atas ma Hmm, di atas ma yang disifati akannya benda tersebut dengannya ma ya. ya, Kemudian jual beli benda yang gaib yang tidak tampak ya. ya. Maka tidak tampak yang tidak terlihat dan tidak tersifati akannya benda maka tidak boleh. Gimana tadi? Nah, itulah dia. Ustaz. Jual beli ada tiga. Ada jual beli barang yang terlihat. Emang semua lah. Penjual melihat barangnya, pembeli juga melihat. Jadi untuk gharar tertipu kan jauh kemungkinan kan. Baju Ya, bisa kita bolak-balik kan, kita lihat kan. ya. Ada menjual sesuatu yang disifati dalam timah, dalam tanggungan. Maknanya barangnya nggak ada, tapi dijelaskan. Kayak pesanan itu. Saya pesan baju yang Nah, ukurannya begini, kainnya ini, model jahitnya begini. Itu boleh kalau memang barang nanti nah. sesuai dengan yang disifatkan. Ya, ini jual beli Sufi Oh, Timah ini salam istilahnya. Jual beli pesanan Ustaz. oh, baik Pesan salam namanya. order. Nah, kan? Oh, P- pre-order gitu ya? Ya, PO kalau bahasa sekarang. Tapi dengan syarat harus bayar PO dulu. ya. Harus bayar dulu. Ya, tapi dia harus ada sifat-sifat barang itu ya, tadi ya, ditulisnya kayak gini gitu ya. Ya, ini Atau duit, gambar-gambarnya. ini duit 1 juta, carikan meja untuk saya ukurannya semeter, pakai kayu ini, begini, segala macam kan. Harus jelas kan? Nah, itu. Iya, iya. Nanti ada syarat-syaratnya, pembahasan khusus syaratnya nggak boleh benda yang kena api ya. Banyak syaratnya. Oh gitu. Ya, Nah, jadi boleh apabila didapati akan sifat di atas mah. Yang disifati akan hanya benda dengan yang sesuai lah. Boleh ya, nggak hmm. tertipu. Kemudian menjual barang yang gaib nggak terlihat, yang tidak bisa dilihat, tidak pula juga dijelaskan sifat-sifatnya. Maka tidak boleh ya. Bagaimana kita membeli sesuatu yang nggak kita lihat? Pah nyampe, ntar kecewa kan? Eh, Iya, iya. makanya jual beli online juga. Nah itu tergantung nanti kalau memang apa namanya gambar yang dipajang itu memang gambar asli, real istilahnya kan. Iya. Kan gambarnya comot, produknya beda, gambarnya beda itu kan masalah. Saya pernah dulu Tat beli baju Hmm, koko tuh Tat. hmm. Di gambar tuh beda dengan yang dikirimnya Tat. Cuma Nah ya itu saya udahlah masalah. pikir Itu mungkin namanya gharar. iya makanya saya sudahlah pikir kan mau komplain gimana memang apa nasib kan. Iya dia yang kirim lain ini kirimnya. Kan Meset. namanya zaman sekarang gambar kan cakep-cakep banget, Sak, kan? Gambarnya bagus Tat. Pas nyampe nya kecil, kadang cuma boneka, replika Iya. kecil. Nah, itu kita lihat satu. Apa dalil kalau kitab jual beli dan lainnya jual beli dari muamalah. Satu jual beli halal ini dalilnya hasan. Ya puluh. Satu yaqulullah ta'ala wa ahalallahu al-bai'a al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menghalalkan akan jual beli. Ya, Al-Baqarah 275. ya. Kemudian tadi kan.
menjual sesuatu yang disifati dalam timah, itulah Hmm. namanya salam. Bilafzis salam nanti kan. Hmm. Bela beli salam ya. Wah, Ada saya bab sih khusus. bayani. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kemudian yang ketiga, kenapa nggak boleh menjual barang yang nggak terlihat? Nggak pula diketahui sifat-sifatnya. Tiga ini. Tiga, tiga, lima Lima. roa, lima roa Abu Hurairah radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil bai'il gharari rawahu khamsatu ilal Bukhari. Karena hadis yang telah meriwayatkan yang kan hadis oleh Abu Hurairah. Bahwa sungguhnya Nabi SAW melarang daripada jual beli goror ya. Goror ini yang ada unsur menipu itu ya. Ya, kalau barang nggak dilihat kan gampang tertipu kan. Iya, iya. Jual kucing dalam karung lah istilah Indonesia kan. Nggak Iya, boleh. Harus di iya. luar karung. Nah, itu. Benar, benar, benar. Ya, ini sepertinya mata saya masalah Ustaz terlalu dekat Ustaz. Jadi kan layar ini Ya. dua sebulan ini saya pakai TV. TV kan untuk nonton jauh ya. Ya, tapi Ustaz harus harus jangan diterangin, diredupin cahayanya. Nah itu saya Ustaz, ah, ini udah saya terang ya? pakai TV, udah gelap tapi ya. Pakai TV terlalu dekat kayak layar komputer. Jadi makanya mata saya berat banget bulan ini. Ini udah saya jauhin Ustaz nih. Sekitar 3 meter. Hmm. Habislah. Jauh. Oke Ustaz. Ya sih. Oh ya, sihu bai'u kulli zahirin tohirin muntafa'in bihi mamlukin. Wala yasihu bai'u ainin najisatin wala mala manfaata bihi. Dan sahlah oleh jual beli setiap benda yang suci atau barang yang suci yang bermanfaat dengannya barang itu Ya. lagi dimiliki ya, dan tidak sahlah jual beli benda benda najis, Hmm. dan tidak juga sah benda yang tidak ada manfaat padanya benda. Ya, ini syarat-syarat mabeh ya. Hmm. Memang enggak dalam kita ini kita zaman dulu nggak ada judul khusus ini sebenarnya syarat-syarat barang yang dijual Hmm. syarat mabeh benda yang suci empat Ah, au mutanajisin nih apa tadi atas mutanajisun nih, oh mudah najisin ya au mutanajisin ya toharo ya taharu ya ya bi guslihi amma mala yat haru kekhallin wa zayat ya wazaitin mutanaj wazaitin wa zaitin mutanajasaini fala, hmm. atau benda yang terkena najis yang suci ia dengan sebab membasuhnya, Hmm. atau benda yang tidak suci seperti cuka ya Ya dan minyak minyak zait ya, ya zait minyak zait yang terkena najis ya, maka tidak sah. ini maksudnya tadi sah menjual setiap benda suci ya. Atau benda terkena najis yang sucinya dengan dicuci benda Hmm. terkena najis tapi bisa dicuci nggak apa-apa bisa dibersihkan baju Oh, ya oh, kan baju kena kotoran kan bisa disucikan dicuci hmm. kita jual dalam keadaan kotor nggak apa-apa nanti kan dicuci kan jadi Oh gitu. benda terkena najis yang bisa suci dengan dibasuh artinya mungkin disucikan walaupun ketika kita jual belum suci nggak apa-apa Iya, artinya ada kemungkinan untuk bisa disucikan adapun ma yang tidak suci ya seperti cuka kena najis nih kita takdirkan ya cuka kena najis zaitun minyak kena najis artinya yang bernajis keduanya yang terkena najis keduanya maka nggak sah karena nggak hmm. bisa disucikan cuka Iya, iya. kalau air kan bisa diperbanyak kan Hmm, hmm. air terkena najis nggak nyampe 2 kula kan bisa ditambah kalau banyak nggak berubah jadi suci kan cuka Hmm. minyak goreng jatuh tikus nggak boleh dijual kan karena nggak bisa Iya. disucikan kecuali kita ambil pendapat yang bilang bisa disucikan dimasukkan dalam
Jerigen dimasukkan air, diaduk-aduk, kan? Nanti dibocorkan bawah jerigen. Hmm. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita ambil pendapat itu berarti bisa disucikan, bisa dijual. Cuma Cuma masalahnya minyak kita jual kan orang nggak menyucikannya kembali. Jadi khawatir orang makan najis kan. iyalah. Jadi masalah. Nah itu. Ini kita resiko dagang di pasar tradisional. Ustaz. Tikus banyak banget. Iya tadi ya. Berak tikus dalam ember minyak segala macam. Kita langsung saring, buang Ya. minyaknya kita juga nggak disucikan lagi. Ustaz. Pengalaman jahat. Tapi kalau minyak nggak bisa dicuci kan memang nggak Tat? Kayak mana cara menyucikan minyak Tat? Tat? Ya itu makanya harus harus dipakai tempat yang bagus, yang aman. Nggak bisa disucikan dia. Mae kan. Iya, Cuma iya. air yang bisa disucikan. Kecuali padan. Kalau padan bekas najis dibuang kan. Kayak keju. Kan dia nggak menyebar. Tapi kalau cair kan menyebar. Mm-mm. Nah itu. Ya. Tapi mungkin ada kecuali Ustaz, di tempat-tempat yang memang tidak dihindari. Udah umum bala. Biasanya kalau umum bala dimaafkan. Kayak tahi burung di masjid. Di tempat-tempat tertentu kan banyak banget nggak bisa dihindari itu. Hmm. Itu termasuk dimaafkan. Biasanya dalam kitab fikih syarah-syarahnya kalau umum bala itu suka dimaafkan. Oh Kayak itu umum di jalan banyak banget najis nggak bisa dihindari kan debu-debunya dimaafkan Ustaz kalau kena pakaian. itu itu namanya umum bala itu ya. Hmm, umum bala maknanya udah merata, udah susah lah. Kayak burung itu diusir kan susah banget. Yang Iya namanya iya. burung gereja walaupun bukan burung masjid namanya kan, Iya. burung gereja namanya. Iya 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 iya. Iya. Kemudian menjual benda suci dan yang bermanfaat dengannya benda lagi yang dimiliki ya ini harus ada manfaatnya Ustaz. Nih, lima. Lima li hadis Hakimi Hakimi beni Hizam ya, Hizamin. Ya, Radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ya tini ya, rajulu fa'salani anil bai'i laisa indi ma ab ab ya'uhu minhu tuma abta'uhu minas sauq wa qala la tabi' ma laisa indaka rawu ashabu sunan qala at-Tirmizi hasanun sahihun. hmm, Karena hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, ya Hakim, aku bertanya aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya ini datang kepadaku seorang laki-laki. ya. Lalu seorang laki-laki itu bertanya kepadaku tentang jual beli yang tidak ada lah di sisiku apa yang akan aku menjualnya minhu kepadanya ya. Nggak, ini Benar. berarti meminta ini bukan bertanya. Hmm. Minta ya kepadaku untuk menjual. Ya kan? Hmm. Juallah sesuatu kepada saya. Jual kerbau ke saya. Padahal dia nggak punya kerbau. Ya kan? Meminta ya Oh kepadaku iya iya. jual yang tidak ada di siku itu sesuatu yang aku jual akan nyaman darinya seorang atau untuknya seorang boleh. Minta beli barang ya aku nggak punya. Ini kan syarat mamluk tadi. Hmm, iya iya Barang kan. yang kita jual harus milik kita. Jangan sampai nggak ada di tangan kita jual. Ini agen nih Ustaz. Apa namanya? Bukan agen. Apa namanya? Maklar apa? Perantara itu. Perantara ya. Hmm. Langsung aja Iya. kita jual. Orang mau beli ini, siap, saya punya. Padahal dia nggak ada, harus beli dulu ke orang lain kan? Itu nggak boleh Iya. kan? Betul betul. Nah, lanjut. Kemudian saya beli akannya barang dari pasar. Baru saya jual ke dia. Nabi berkata, la tabi ma laysa indak. Janganlah engkau menjual akan sesuatu yang tidak ada di sisi kamu. Jangan. Belum pasti. Nanti pas habis kita beli, yang mau beli nggak jadi kan? Kita rugi kan? Hmm. Namanya gini, nah, apa? Kan suka nih kalau kita di pasar. Emang di pasar ruang rezeki ada aja, cuma ada yang halal, ada yang haram kan? Iya iya iya. Pasar luas, orang masuk ke pasar cari sesuatu, kadang dia nggak tahu di mana, ya kan? Ya. Kita harus beli di mana, kita langsung menyambut, saya punya. Nah, kita bilang, tunggu di sini saya ambil ya. Padahal kita nggak punya usaha, Iya iya. kita beli dulu ke orang lain. Sementara dengan dia kita udah putuskan harga saya punya, harganya 100.000, gitu kan? Ayo bayar, Iya. bayarlah. Padahal kita nggak punya barangnya, kita cari dulu ke toko, kita tahu tokonya, kita beli baru kita jual, nggak boleh. Ntar kalau kalau itu maksudnya apa sih tadi yang tadi itu? Tat?
itu apa namanya itu seorang laki-laki itu bertanya kepadaku itu kepada hakim itu kan. Yang bertanya mau minta, jual lah Oh iya, saya. Nah, ya dia pedagang minta nih ya. kelihatannya, pedagang. Iya, maksudnya tuh hakim itu kan bertanya kepada Rasul kan Hmm. bahwa bahwa hakim itu kedatangan seorang laki-laki yang meminta kepadanya gitu ya. Ya, untuk membeli Nah, sesuatu yang saya tidak memiliki ya Rasulullah. Kemudian saya ke pasar, saya membelinya, boleh enggak? Ya kan? Boleh kemudian enggak jualan aku seperti itu? aku membelinya Dari ke pasar. pasar. Nah, Tapi kan dia beli ke pasar terus dijualnya gitu nggak boleh gimana Tat? masalahnya udah dijual dulu, sebelum dia beli ceritanya. Oh iya ya, kan dijual dulu ya. Itu maksudnya menjual barang yang enggak ayah punya. Kalau udah ayah punya, ayah jual nggak masalah. Maksudnya duitnya dikasih dulu ya nih Tat ya. Ya, jadi Ustadz datang kepada saya. Saya perlu, katakanlah saya pedagang ya kan, dalam toko saya kan. Jadi kan Hmm. Ustadz nggak tahu apakah ada barang dalam toko atau enggak. Itu saya perlu beras, ya kan? Iya iya iya. Saya beli beras 10 kilo, beras merek ini. Ya udah nih, mana duitnya? Nah, bayarlah Ustadz. Padahal saya nggak punya barang itu di toko. Oh Nah, saya cari dulu ke pasar. Padahal saya udah menjualnya karena dia udah bayar kan. iya 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 iya. Beda lagi kalau akadnya pesan, itu beda dari awal. Oh beda ya kalau pesan ya. Nah, itu salam namanya. Yang pre-order tadi Tat ya. Ya, ini langsung Beda jual, tapi barangnya nggak ada. bedanya apa Tat? Bedanya memang itu nggak fokus kepada barang ini yang nggak ditunjuk. Kalau ini kan ditunjuk. Hmm. Katakanlah contoh gampangnya begini. Saya perlu sepatu merek ini nih. Pas dipegang ada nomor 30. Saya perlu yang 32. Ada nggak? Ada katanya. Kita bilang ada. Ya kan? Iya 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 Ada iya tiga iya. dua. Padahal nggak ada 32. Yang ada 30. Oh Dibayarlah sama dia. Nah, kita cari dulu ke toko beli yang 32 kan. Yang oh nomor. gitu. Nah, itu kan Iya iya. beda. Karena dia udah tunjuk innya. Kalau pesanan beda. Dia nggak lihat. Yang penting mereknya Hmm. pas, bahannya pas, ukurannya pas, terserah ya. Mau cari di mana? Ini bayarannya. Boleh. Ya ya. Nah, itu. 6 tadi. Mana tadi? Tidak salah menjual in najis. 6. Ini. Enam. Wa in amkana tadhiruha bil istihalati kal kajaldil maitatin wa kisbiha ghairaha minan najasati. Kisah ini Dan fi'il madhi, bukan amal, bukan. kisah ya Tat? Ya, kisah biha Ki- gairuha. oh ya kisah biha gairuha ya Ya, gairuha minan najasati. Dan jika mungkinlah mungkinlah sekalipun. oleh oh sekalipun mungkinlah oleh kesuciannya benda dengan halalannya tadi ya, kehalalannya ya. Dengan berubah. Oh, dengan berubah seperti kulit bangkai, maka dikiaskan dengannya apa? Kulit Dengannya bangkai. berubah, dengannya kulit bangkai akan selainnya, selainnya Hmm. kulit bangkai daripada najis-najis. Gimana tadi? Nah, ini. Tadi di atas, benda harus suci. Ya kan? Mm-mm. Kalau terkena najis, mungkin disucikan, masih boleh. Mm-mm. Begitu. Sekarang in najis ini, memang in najis. Tidak sah Mm-mm. menjual in najis. Walaupun bisa disucikan dengan cara berubah. Kayak khamar. Mm-mm. Khamar kan in najis, Ya. minuman keras in najis, tapi kalau disimpan lama kan bisa berubah jadi juga, kan jadi suci. Nah, Mm-mm. tetap, walaupun mungkin untuk disucikan dengan cara berubah, nggak boleh dijual. Seperti Mm. kulit bangkai najis. Bisa Mm-mm. disucikan kalau disama. Jualnya sesudah disama, jangan sebelum Mm. disama. Ya, ya. Ya kan? Ya, kulit bangkai. Beda lagi kulit hewan kurban, itu bukan kulit bangkai, ya kan? Mm-mm. Nggak perlu disama, langsung dijual boleh. Nah, kulit sapi, ya, bukan kulit kurban nggak boleh dijual. Nah, dan dikiaskan dengannya kulit bangkai akan lainnya kulit. Nah, tulang-tulang segala macam dari najis-najis nggak boleh dijual. Mm. Iya, iya, iya. Nah, itu. Oh, gitu ya. Sekalipun mungkin lah berubah itu deh. Berubah Ya, jadi bisa jadi suci kayak 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 cuka tuh lama-lama
bisa kalau disimpan bisa bisa jadi suci ya tadi. Cuka, Oh gitu. kamar kalau istahalat berubah jadi cuka jadi suci kan. Oh gitu ya. Makanya pupuk kandang nggak boleh dijual, walaupun di pasar namanya jual mau beli pupuk kandang ya. Nah, Nggak boleh dijual pupuk kandang karena najis dia kan. ya terus. Makanya dalam istilah fikih bukan jual, ongkos ongkos ambil lah. Oh gitu ya. Ongkos ongkos karungin atau ongkos apa nggak boleh disebut Oh jual karena dia najis kotoran kan. iya 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 iya. Nah, makanya di kampung nggak ada cerita beli pupuk kandang. Tolong bungkus pupuk kandang satu karung, kasih duit 200 berapa misalnya kalau ongkos bungkus kan. Iya. Ongkos karungin, ongkos ambil. Nah, itu. Hmm. Kemudian tidak salah menjual sesuatu yang tidak ada manfaat padanya. Tujuh. Nah, Seperti masyarakat. hasyaratin hasyaratin walati lahwin nih wa kutubin kutubi Kufrin. kufrin nih Ya. kufrin was apa sabat Sya'badatin. bazatin di kaulihi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullah wa rasul inna Allah wa rasulahu seperti apa nih hasrinya apa tadi? Masyarakat, hewan-hewan melata di bumi. Semut, Oh apalagi oh kecoa. iya iya iya. Nah, ingat. Dan alat-alat apa nih alat-alat Alat lain. musik dianggap nggak ada manfaat. Ada manfaat, manfaat syar'i nggak ada. Oh alat-alat musik nggak boleh teh. Nggak boleh dijual alat musik. Karena ada manfaat, tapi bukan manfaat syar'i, manfaat yang ditolak oleh agama kan. Makanya ketat nih dalam kitab fikih tentang alat musik. Walaupun Bang Haji menyatakan nggak apa-apa karena beliau rajanya kan. Iya dah iya, iya. Untuk Kemudian dikufrin, buku-buku kekafiran yang mengandung kekafiran, takut menyesatkan kan. terus bazatin. Yang abadzah ini apa namanya? Sulap, alat-alat sulap. Oh alat-alat sulap ya. Yang nggak ada manfaatnya, yang menipu pandangan. Iya Apa iya. namanya? Tapi kan banyak dijual sekarang alat sulap di toko kuning Ba- macam-macam kan. Banyak lah banyak kartu-kartu itu. Iya, Kartu paku-paku TikTok. yang bisa dipotong pakai Iya ini kan. iya. Nah, dalam kitab fikih nggak boleh Ustaz. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya ada melalaikan. Iya iya. Nanti aplikasi game nggak sah dijual, kan melalaikan kan. Iya tadi. Karena sabda Nabi alaihissalam, Inna Allah wa Rasulah, semuanya Allah dan Rasulnya. Ini Mm-mm. haram mengharamkan Allah bayi al khamri jual khamar wal maitati jual bangkai wal Mm-mm. khinziri jual babi wal asnami jual patung. Mm-mm. Qila ya Rasulullah, araita syuhumal maita? Bagaimana pendapatmu atau araita maknanya akhbirnya. Beritahukan kepada kami akan syuhumal maita, lemak-lemak bangkai. Lemak bangkai bagaimana? Fa innahu yutla biha sufun, karena sungguhnya hal dan sya'ab bisa dicat, bisa dilumuri dengannya lemak bangkai akan kapal-kapal. Zaman dulu untuk menambal bawah kapal itu biar nggak bocor pakai lemak bangkai ini kan, apa namanya? Hmm. Nah itu kayak dia kayak aspal, kadang pakai ter, kadang pakai lemak itu mungkin dia menempel kayak lem gitu sana kalau dicairkan ya. Hmm. Nah itu. Wayudhanu bihal julud dan bisa diminyaki dengannya akan kulit-kulit. Kayak sekarang kan lemak juga dibikin sabun Ustaz kan? Iya iya. Nah itu. Wayastasbahu bihannas. Wayastasbahu dan dijadikan nyala api. Bisa dinyalakan misbah. Yustasbah dinyalakan misbah. Bisa dinyalakan. Atau yastasbihu bisa menyalakan lampu. Dengannya minyak. Dengannya gapah. Apa namanya bahasa Indonesia? Dengannya lemak bangkai oleh manusia. Manusia bisa menjadikan lemak ini sebagai bahan bakar Ustaz. Iya iya. Kan? Jadi minyak. Iya. Nabi berkata lah nggak boleh. Wah haramun. Itu haram. Jadi yang berkaitan dengan bangkai semuanya haram. Nah, itu. Mm-mm. Nah, cuma ini kayak bukan nggak masuk. Dalilnya tentang alat musik nggak ada di sini kan dalam hadisnya. Iya iya. Nyata melata kan nggak ada dalam hadis cuma kamar, bangkai, benda melata tadi kan asyarah ini masih hidup nih Ustaz. Mm-mm. Dalilnya nggak lengkap nih. Babi, patung, berhala kan. Nah, padahal ada manfaat malah kan. Nah, tetap nggak boleh.
Mungkin di depan nanti baru ada Ustaz dalil tentang kenapa binatang-binatang melata ini nggak boleh dijual atau nggak ada manfaat mana dalilnya. Nanti mungkin di depan. Nah nih, saya baca dulu. Di An-Nahl. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wal khamsa. Karena sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada apa nama jual Harga, belinya. dari harga anjing. Oh, daripada harga anjing ya. Jual Berarti jual anjing dapat harganya haram kan? hmm. Waqad zakara al-mu'allifu ba'da syurutil maq'u maq'udi Alih. alaihi, dan sungguh telah menyebutkan oleh mu'alif sebagian syarat-syarat yang di apa tuh? Akadkan di atasnya. Jadi makut alih ini istilah aja. Makut alih itu barang dan harga barang dan alat bayar. Itu makut alih namanya. Oh, gitu aja Pak memahami ya tadi. Jadi makut alih masuk dua, barang yang kita jual cuma dan alat pembayaran. Ya kan? Hmm. Dalam kitab lain istilahnya mabe dan musamman. Mabe barang, musamman harga. Itu dua-duanya disyaratkan suci. Ya kan? Oh. Barang yang kita beli suci, milik sendiri. Barang alat bayarnya harus suci juga, milik ya, dengan hasil curian. Gitu, Sa. Iya, iya, iya. Wabakia minha, wabakia minha kodratu, kodratu taslimin ya. Taslimil Kudurat, mabi. kudurat. Oh, kudratu taslimil mabi. Hmm. Dan tersisa daripadanya, Ya, syarat. Syarat. syarat-syarat itu apa? Ukuran Mampu, kemampuan. mampu menyerahkan mabe. Barang yang kita jual harus mampu diserahkan ke pembeli. Oh. Jangan sampai sesudah terjadi pembayaran, barang nggak sanggup kita berikan ke si pembeli. Nah, itu. Iya, iya. Kemudian wal ilmu bihi lil aqadaini ainan wa qadran wa sifatan. Hmm. Kemudian mengetahui dengannya jual beli itu Dengannya makut alih. dengannya makut alai tadi ya? Hmm. Dan mengetahui dengannya makut alai bagi orang-orang yang mengadakan akad ya. Lil akidaini bagi dua orang yang melakukan akad baik dan mustari ya, penjual dan pembeli. Heeh. Orang yang melakukan akad apa penjual dan pembeli Hmm. apa akan Nisbahin, akan oh nisbain ya, akan juga bukan boleh. akan ain ya, ain itu akan benda ya tadi ya, Ya, barang ukuran dan sifat-sifatnya barang ya. ya, artinya barang yang dijual tadi pembeli tahu kan, barang yang mana, ukurannya Hmm. berapa, sifatnya apa kan. Jangan Hmm. jual beli gelap. Iya, iya. Jangan kucing dalam karung. Nah, harus kelihatan. Alat bayar juga Hmm. kita tahu kan yang dibayar berapa. Karena harga kan harus disebutkan dalam jual beli. Iya, Saya iya. jual ini dengan harga sekian, harus jelas ukurannya kan. Iya. Nah, itu. Fal istijraru minal baya'i Hmm. batilun ingkana majuhu ingkana majhula samanil lil mustari hilafan li Abi Hanifah. Maka bermula menyewa ya tadi istijar ya. Apa tadi? Ini yang aneh ini. Istij Istijrar apa ini? sa- Isti, sajaro istijrari ini istijraru ini istijrar kan menarik Ustaz. Cuma agak asing ini. Sebentar. fal istijraru minal baya'i batil katanya. Sekalipun ada iya istijrar itu tidak itu harganya bagi pembeli. Oh ini istijrar ini artinya apa? Mengambil barang. Ngambil barang Mengambil itu. barang dari penjual. Formula mengambil barang dari penjual itu batil. Kita ngambil-ngambil dulu saat bayar belakangan. Kan ada istilah begitu. Ya. Ngambil-ngambil dulu, nggak hitung-hitung langsung. Ini sering nih kasus ini. Kalau kita dagang depan toko, kan, segala Ah, ah. kebutuhan kita ambil aja dulu. Ambil, 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 ambil. Hitung belakangan. Sebenarnya setiap diambil harus sudah jelas harganya. Kan ada mereknya Tat, kalau sekarang.
Ada harganya, Kalau sekarang emang benar dari tempel. udah tempel. Kalau kalau bag di toko itu malah nggak boleh diambil, Ustaz. Kayak di Iya, Indomaret, Alfamart kan nggak boleh diambil, harus bayar dulu. iya, iya. Ini kasusnya toko sembako biasa, toko kampung. Toko kampung nih ya. Nggak ada harganya, Ustaz, toko kampung. Toko zaman dulu ya tadi ya. Maksudnya nggak tertulis dia, ya kan? Mm-mm. Jadi ini masuk ini. Kalau langsung mengambil hitung belakangan takut nanti kecewa. Tahu-tahu harganya naik, dia nggak rela kan? Mm-mm. Mending kalau ngambil pagi bayar sore. Ini ngambil 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 udah seminggu baru bayar. Kan masalah Iya, iya, iya. harga udah 7 kali naik turun. Jadi nggak boleh nih sini katanya. Iya, iya. Maka bermula mengambil. Istijrar itu menarik, mengambil pelan-pelan dari penjual. Itu batil, ada syarat. Jika ada ia majhul saman. Jika ada ianya barang itu tidak ketahuan harga bagi si mustari. Kalau ketahuan nggak apa-apa, kata Ustaz tadi kan. Iya, iya. Dari Ah. tempel harganya. Ini kan pasar kampung. Nggak ada tempelan harga. Harga dari mulut. Iya, Cuma kita sok dekat dengan penjual, nggak nanya lagi kan. iya. Ah. Ambil aja Modal tepung 2 modal kilo, tukang martabak kita. modal dekat aja sama penjual kan, akrab Ya, aja kan. nggak ditanya lagi, udah ngambil. Pas dihitung, sorry kaget, harga tepung udah naik. Iya. Khilafan deh Abu Hanifah. Nah, Itu berarti hilaf bagi Abu Hanifah tadi ya. Abu Hanifah Berarti boleh. sebaliknya ya. Boleh ya. Wa ru'yatuhu in kana muayyanan, Muayyan. muayyanan ya. Dan apa ru'yah? Melihatnya ma'kun alih tadi. Ru'yat itu atah kepada ilmu. Enggak? Atau Hmm. kepada kudratu. Tersisa darinya syarat, itu Hmm. ru'yat itu melihat ma'kun alih. Melihat benda yang mau dijual. Nah, jika Oh, ada ianya jual beli itu yang tertentu. maksudnya Melihatnya mabe, kembali ke mabe ya boleh. Jika ada yang mabe maya. Kalau barang yang kita jual, barang tertentu, bukan bek salam, bukan pesanan, itu disyaratkan barang yang mau kita beli atau mau kita jual itu terlihat bagi pembeli. hmm, Harus dilihat lah, biar ketahuan tadi. Jual mobil, iya, itu iya. kan bek muayyan namanya. Dia harus lihat mobilnya yang mana. Enggak ya. Melihatnya, makud alih. Tapi di sini mabe ya. Melihatnya mabe. Barang yang mau dijual, jika ada ianya barang itu tertentu. Itu bek muayyan namanya. Itulah bek pertama, Ustaz. Menjual benda yang disaksikan kan. Hmm. Nah, maka tidak salah oleh menjual barang tertentu yang tidak melihat akannya oleh dua penjual beli. Pembeli tidak melihat, Iya, penjual iya. tidak melihat, atau oleh salah satu keduanya. Kalau karena hadiran fil majelis, sekalipun ada ianya barang itu hadir dalam majelis. Memang barang ada di dekat dia, dalam toko. Tapi pembeli nggak melihatnya, nggak boleh kan? Iya. Takut egarar, takut nanti tertipu dia. Kalau ia udah melihat, kan dia udah tahu, Ustaz. Ini berarti barang yang akan dia terima seperti ini. Nah, Iya. makanya orang buta kan Tapi nggak kalau sah jual zaman beli, Ustaz. iya. Orang buta nggak boleh membeli, dia Tapi harus kalau jam mewakilkan. Gimana, gimana? tapi kalau kalau zaman sekarang Tat, kalau zaman sekarang itu kan Ya, orang showroom orang malah sudah suruh ngecek juga Tat. ya suruh ngecek kan, berarti udah terlihat. Ya kan, ya kan barangnya ada di depan dia kan dia lihat sendiri. Dia beli Ya, mobil kan. nah, memang harus lihat, nggak boleh. Barang ada di situ, tapi dia nggak lihat, nggak boleh. Eh? Hmm. Nah, mau beli mobil apa misalnya, tapi harus dilihat. Itu kalau B muayan, beda lagi kalau dia pesan. Pokoknya saya pesan mobil ini, merek ini ya. Hmm. Nah, nggak perlu lihat. Nah, ini di depan ada. Ini harus dilihat, makanya ini orang buta nggak sah jual beli. Oh iya ya, walah ada atas dasar ini tidak salah jual beli orang buta ya. Hmm. Dan apa dat wasaro dan membelinya ya. Dan membelinya bagi muayan. Maksudnya apa tak membelinya bagi muayyan, membelinya bagi Barang dari beli. tertentu tadi, barang yang tertentu, Oh, bukan bukan pesanan. oh, artinya barang udah tentu ada gitu ya. Ya, dia mau beli Hmm. baju, tapi baju dia nggak bisa melihat. Nggak sah Hmm. dia, nggak boleh orang buta beli. Hmm. Takut ketipu dia, nanti ditipu dia nggak melihat kan. Iyalah pastilah tat.
Makanya Orang orang zaman usaha sekarang itu kan, pesan, kalau pesan boleh, tuan toko saya pesan baju begini 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 merek kan, kain begini ukuran badan saya ini oh, uangnya kan, tolong siapkan, oh, boleh. untuk orang buta ya. Ya, Boleh. Tapi kalau yang orang nggak buta boleh belum. saya mau beli baju yang saya raba ini, nggak boleh. Iya, iya, iya. Masya Mm-mm. Allah, hukum berat juga. Khilafah. 8 li a'immati salasati. Hmm. Nah, sebalik bagi 3 imam yang lain tadi berarti imam yang lainnya apa nih Tat? Syafi'i ya. Membolehkan jual orang buta, membelinya kah? Berarti berarti yang tidak boleh siapa tadi? Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Imam Syafi'i tidak boleh ya. Selain Imam Syafi'i boleh. Hmm, Ini alasan Imam Syafi'i. iya iya. Wazalika li gororil manhi anhu. Karena demikian itu apa namanya? Karena demikian itu jual beli orang buta Demikian itu itu tidak boleh karena tertipu. Ya, ya gharar. karena tertipu ya. Yang dilarang darinya gharar. Kalau kalau zalika itu musyar ilainya tidak boleh ya, tidak sah Ya, gitu ya. ya, demikian tidak sah jual beli orang buta, jualnya dan Oh iya. belinya. Itu karena tertipu yang dilarang darinya tertipu. Hmm. Hmm. Nggak boleh, udah dijelaskan panjang lebar, udah nggak boleh Ustaz. Iya iya. Misalkan pemilik barang, penjaga toko udah menjelaskan sifat nih akurat banget. Bapak, mantap banget nih udah benar nih jaminan akurat, nggak boleh. Wa in balagho. Sekalipun sangat kuat ia dalam menjelaskannya mabe. Jadi udah disifati ya. Panjangnya, Aha. ukurannya, benang jahitnya lengkap. Tetap nggak boleh. Tapi ini terlalu memberatkan Ustaz. Ini. Mending kalau Iya dia mau beli satu truk, nah ini kan beli satu doang Ustaz. Ya kan? iya. Satu lembar doang buat pakai salat Jumat Ustaz. Kalaupun terjadi gharar ya sepele kan. Iya Tapi iya. tapi nggak sepele juga, Ustaz. Kan beda-beda orang kan. Mungkin bagi sebagian orang 100.000 kok nggak ada bernilai. Mungkin bagi orang buta ini bernilai banget. Bisa juga kan untuk menjaga dia. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga orang buta itu sendiri. Kan? Iya. Ha. Supaya nggak tertipu. Jadi kita pahami seperti itu. Sekalipun sangat kuat ia orang buta yang jadi penjual atau yang jadi pembeli dalam mensifatinya mabe. Tetap nggak boleh. Kenapa? Falaisal khabaru kal ayan. Tidaklah berita itu seperti melihat dengan mata kepala. Namanya dijelaskan kan beda dengan melihat sendiri. Hmm. Nah, itu. Jadi orang buta nggak boleh beli baju Ustaz. Nih Ustaz baca langsung. Fala budda fi thawbi min nusyrihi liyaro jami'a Ya. wa fil kutubi min ru'yati jamil awraki wa fi mutasawi al ajza yakfi ru'yatu yakfi ru'yatu ba'din wa numu zajihi. Hmm. Lakin labudda min idkhalin numu jaji fil bai'i jawazal hanafiyatu adama idkhalihi wa yasihu bai'al ghaibin an ru'yatil aqadaini au ahadihima inda baqiyatil a'immati wa yasbutu khiyaru lil mushtari inda ru'yati. Nah, Dan tidak boleh tidak di dalam pada pakaian ya, pada ya. pakaian tidak boleh tidak daripada menyebarkannya untuk dilihat oleh seluruh orang ya tadi gimana? Ya. Tidak boleh tidak dari membukanya pakaian, menghamparnya agar melihat orang agar dilihat akan dia pakaian akan semua bagian pakaiannya. Tadi kan Hmm. jual barang disyaratkan dilihat kan. Hmm. Jadi kalau jual baju, baju dibuka. Makanya toko kain kan capek banget Ustaz. Buka lipat, buka lipat kan gitu toko kain zaman dulu. Iya iya iya. Semua dilihat jahitannya, kantongnya itu kan. Harus dibuka agar dilihat akan semua Oh bagiannya. iya iya. Karena beda kan. Nanti jahitannya di kantong kiri bagus, kantong kanan jelek, kecewa pembeli kan. Hmm. Harus dilihat semua kalau baju. Nah, Dan baik. pada buku ya, pada Kalau buku jual itu buku,
pada jual buku itu daripada melihat seluruh apanya lembaran Kertasnya. halamannya ya. Ya. Berarti berarti kalau kalau bukunya tuh diplastikin di seperti di Alfamart gitu apa namanya di toko-toko buku yang besar itu nggak bisa ya kan di plastik gitu. Iya, mestinya harus bisa dibuka, Ustaz. Takut ada kertas yang cacat. Saya pengalaman, Ustaz. Saya Iya beli iya Quran kan, Quran kecil dulu waktu di pondok. iya Kita santri kan duitnya nggak ada, Ustaz dikit. Belilah iya. Quran kecil. Saya bawa pulang lah, udah sebulan, Ustaz. Pas saya baca-baca, di halaman kesekian, ada yang Hmm. kebalik susunannya. Hmm. Jadi ada sekitar 1 juz lah kebalik. Ya, kan? Nggak sesuai urutan nomor. Hmm. Saya bawa pulang ke toko, minta tukar, nggak boleh katanya, karena udah dibaca udah lama. Kan? Dan mestinya itu kan harus ditarik dari peredaran, nggak juga. Nah, kan kita jadi kecewa, Ustaz. Karena kita nggak ada duit, udah beli Quran Hmm. kecil itu, Quran kantong. Jadi Iya iya. halamannya nggak tersusun rapi, lompat-lompat. Nah ini makanya harus dilihat seluruh halamannya. Tapi Hmm. jarang yang jual buku sekarang gitu. Iya iya. Ya kan? Nah itu. Gimana nih toko buku misalkan kita pergi, kalau kita buka plastik nggak boleh. Karena dia ada contoh Hmm. Ustaz. Ini nanti masuk ke ini. Kalau barang-barang itu sama, nggak disyaratkan dilihat semuanya. Bisa kita lihat bagian yang lain. Kemungkinan buku seperti itu, Ustaz. Kalau buku di toko buku kan ada satu contoh Biasanya ada memang. yang terbuka. Itu yang kita lihat. Yang kita beli yang masih ada plastiknya. Mudah-mudahan boleh. Ya, Tapi yang di plastiknya kan belum tentu dalamnya nggak tahu gitu. iya. Tapi kita minta jaminan nih. Kalau ada yang cacat bagaimana? Balik. Nah, itu kan. Iya. Ya. Nah, ini ke depan nih. Kalau boleh kita masukkan tadi. Kalau ada contohnya, berarti contohnya aja kita lihat. Hmm. Nih. Wafi mutasawil ajza. Dan pada barang yang sama bagian-bagiannya, yakfi memadalah oleh melihat sebahagiannya saja. Yakfi ru'yatu ba'di. Memadalah oleh melihat sebahagian. Wa numu zajihi. Dan memadalah oleh melihat contohnya saja. Namu Hmm. zaji contoh. Iya iya. Contoh kita lihat. Lakin lah Buddha, tapi tidak boleh tidak dia memasukkan contoh dalam jual. Jadi yang contoh yang kita lihat itu masuk dalam barang yang kita beli atau dijual tadi. Karena itu yang kita lihat, itu harus ikut dibeli. Tapi ke dalam buku tadi nggak mungkin. Kan? Kalau kalau buku contoh kok dibeli gimana kan? Ya ini nggak masuk berarti contoh. Ini kita contohkan padi ini Ustaz. Ah, Padi satu karung, kan nggak mungkin juga satu satu gudang misalkan. Kita lihat semua kan. iya. Kita lihatlah satu karung, bagus apa enggak. Nah, satu karung kita lihat, kita colok. Wah, nah, barang yang jadi contoh lihat tadi itu ikut dibeli. Iya. Ah. Nah, itu boleh katanya. Tapi dalam Hmm. praktek nggak cocok juga. Kalau karungnya beda harus dilihat semua. Oh. Kalau dalam satu karung boleh, ujung karung aja kita lihat. Yang di punggung karung itu nggak usah dilihat. Hmm. Nah, ini kita takdirkan pada yang sama bagiannya. Berarti kan bendanya satu, cuma Hmm. bagiannya banyak. Beras satu karung, kita lihat di ujung karung saja. Boleh. Nggak Hmm. harus kita gelar seluruhnya, kan capek lagi nanti masukin dalam karung. Iya benar-benar. Tapi kalau karungnya berbeda, setiap karung harus dilihat. Memang faktanya di lapangan begitu. Tukang beras semua dicolok kan? Colok itu. Hmm. Setiap karung dicolok sedikit. Takut beda karung beda isinya. Hmm. Hmm. Nah itu. Dan membolehkan oleh Abu Hanifah akan tidak memasukkannya contoh yang kita lihat tadi. Nggak apa-apa. Yang kita lihat ini yang kita beli barang lain nggak apa-apa. Yang penting barangnya Hmm. sama. Ini menurut Abu Hanifah buku tadi boleh kita lihat contohnya saja. Hmm. Dan sahlah oleh menjual barang gaib dari penglihatan penjual dan pembeli atau gaib dari salah satu keduanya. Di sisi ketinggalan imam-imam. Imam Syafi'i mensyaratkan barang yang kita jual harus dilihat oleh keduanya atau minimal oleh salah satu keduanya. Ya kan? Hmm. Tapi menurut Abu Hanifah atau Abu yang lain, imam yang lain nggak apa-apa, nggak dilihat. Boleh. Sah Hmm. menjual barang yang gaib dari penglihatan dua si akid atau salah satu keduanya menurut ketinggalan imam dan sebutlah oleh khiyar bagi si mustari ketika melihat.
Tapi ketika dia melihat nanti barang itu masih berlaku khiyar. Kalau Hmm. jelek, aib berarti harus boleh dikembalikan. Hmm. Ya, kapanpun dia melihat, walaupun lebih dari 3 hari kemudian kan. Kayak kasus saya tadi. 3 hari, sebulan kemudian baru dilihat barangnya. Oh ada cacat. Masih berlaku khiyar. Ya, Hmm. dosa. Ini kita beli mobil dari teman kita. Nggak dilihat dulu mobilnya, nggak usah. Saya percaya aja kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, langsung aja kirim ke rumah. Sebulan kemudian baru ketahuan udah pernah patah, udah dilas itu. Nah, itu sebut khiarnya. Nah, Nah, hmm. kemudian ini panjang banget Ustaz nih kan. Ini memang kayak Fathul Bari mungkin lebih lengkap lagi. Oke, ini harus dibaca semua tentang syarat jual beli. Mana lagi tadi? Ah, ini watarakal mu'alif. Wa tarakal mu'alifu syurutal aqdi wa syurutal aqdi. Dan meninggalkan oleh mu'alif akan syarat-syarat akad dan syarat-syarat akid ya. Hmm. Yang orang yang berakad ya. Ya, akid itu orang yang membuat akad. Itulah si baik dan si mustari kan. Heeh. Maknanya dalam matan nggak ada. Dalam matan cuma syarat benda saja, Ustaz. Mabe. Ya. Hmm. Hmm. Adapun ijab kabul, akad itu ijab kabul nggak dijelaskan. Hmm. Ya, Syarat ya. pembeli penjual nggak disyaratkan, nggak Oh dijelaskan. Ini beliau iya, akan iya. menjelaskan. Iya, oke, oke. Amma syurutul akdi fal ijabu fal qabulu walau bi kitabati liqauli ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antara minkum Anisa 29. Adapun syarat-syarat akad, maka syarat-syarat akad itu ijab ya, Ya, menerima. Ijab apa Tat? menyerahkan, Ijab, penyerahan barang. oh ijab menyerahkan barang dan kobul dan menerima ya. Ini nih Fani fa apa Tat? Fal ijabu. Fa jawab amma. Oh, Ada adapun syarat inilah syarat. akad, maka dianya syarat akad itu ijab. Ada penyerahan. Bi Oh tuka, iya. hadza bihadza kan. Aku jual kepadamu. Nah, itu ijab. Kabil tuh. Nah, kan? Kabul. Walau di kitabatin, walaupun ijab kabul itu dengan tulisan, berarti kayak toko-toko sekarang udah masuk itu ada struknya apa namanya? Struk. Hmm, Nah, kan? Nggak dianggap mu'attah maksudnya kan ada be' mu'attah kan dilarang, nggak ada lafaz saling diam. iya ya, bingung Kasih lah Tat duit kalau ambil misalkan barang kan? iya, heeh. Itu mu'attah namanya. Tapi sekarang nggak mu'attah karena pakai struk, malah ada titik, ada pengumuman. Kalau tanpa dikasih struk gratis, yang itu Iya 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 untuk iya. menghindari hasil penjualan masuk kantong karyawan. Benar Dijual benar. di luar kasir kan. Jadi jual harus melalui kasir. Harus ada bunnya. Nah itu Ustaz. Iya iya. Karena firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan harta kalian, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil ya, Hmm. kecuali bahwa adalah harta kalian itu berupa perdagangan Hmm. dari Saling keridoan ridho, dari saling ridho. oh, saling ridho dari kalian ya. Ya. Jadi jual Hmm. beli kan makan harta orang lain tuh Hmm. harus boleh saling ridha. Ridha kan urusan hati Ustaz. Nggak Iya. ketahuan. Makanya untuk menunjukkan kepada ridha harus ada ijab kabulnya. Hmm. Kalau dia udah menyerahkan, udah ridha. Kita udah bayar kan, kita menerima, udah ridha. Nah, Iya. Fala tasihul mu'atatu wahya an wahya ayat tatkifa bai ayat wal tafiqah. Ayat tafiqah. ayat tafiqo al bai wal mushtari ala samani wal apa Musman. Wal musman. mus, wal musman ya. Dan tidak salah oleh Mu'attah. saling apa Oleh saling mu'attah nih, jual beli mu'attah. Istilah ini. komu apa ya tadi. Mu'attah itu jual beli tanpa
lafat apa-apa, Ustaz. Saling diam aja. Hmm. Kita udah tahu gorengan itu harganya 1.000, ya kan? Hmm. Ambil gorengan kasih duit, nggak ada ngomong apa-apa. Nah itu mu'attah namanya. Tapi kalau kalau ambil gorengan makan dulu kan diam aja tapi nanti bayarnya boleh nggak? Langsung bayar aja nggak boleh ini Ustaz. Kalau nggak ada lafadznya. Harus ada saya beli, saya jual, kan panjang Ustaz. Tapi di Kadang sini Pak, ada yang membolehkan Ustaz. enggak saya lihat tukang gorengan tuh kan kadang orang-orang beli kan makan dulu bayarnya nanti dia nggak tahu dia hitung makan habis berapa kan kadang mamang itu kan nggak ngitung gorengan itu berapa dimakan kan. Makanya itu sekarang jual beli dipraktekkan oleh orang lain Ustaz. Justru toko-toko orang kafir itu kita harus bayar dulu baru makan kan. Iya malah itu dipakai orang lain pakai ini tuh. Nggak boleh seenaknya makan dulu. Makanya dulu waktu kita jualan di sekolah, pedagang banyak yang rugi Ustaz. Iya iya Makan Tat. gorengan 7 bilang 2. Nah itu Iya benar-benar harus gawat. bayar dulu. Iya Tat. Oke. Apa itu mu'ato itu bahwa sepakatlah oleh penjual dan pembeli di atas harga dan yang dihargai ya. Ya. Tsumma yadfa'ul bai'u Hmm. mas mana lil mustari. Kemudian menyerahkan oleh penjual akan harga akan harga yang dihargai yang sudah disetujui maksudnya kepada pembeli gitu ya. Berarti musman di sini barang Ustaz. Kemudian memberikan oleh penjual musman akan sesuatu yang dihargakan yaitu barang ya. Mhm. Tadi sepakat oleh penjual pembeli di atas harga dan barang. Artinya barang Hmm. gorengan tadi udah ketahuan harganya berapa kan? Barangnya Mhm. ketahuan harganya berapa. Kemudian memberikan oleh penjual akan barangnya bagi pembeli. Hmm. Bahwa dan dianya pembeli menyerahkan ya akan harga baginya penjual. Tanpa ijab kabul, saling diam. Nah, kan? Nah, Hmm. itu mu'attah namanya. Nggak sah karena nggak ada ijab kabul. Cuma para ulama biasanya nggak sah kalau barang-barang besar. Tapi kalau gorengan, barang-barang yang Hmm. sudah maklum, roti segala macam nggak berubah harganya, nggak perlu lafaz. Iya, iya. Nah itu di Lakin depan ada. lakin ikhtaron nawawiyu in iqadu Hmm. in iqada fi kulli syai'in ya ya udul Abdul. urf ya udul urf mu'atata fihi bai'an wa huwa mazhabu Abi Hanifah. Tetapi memilih oleh Imam Nawawi akan akad ya, Akan terakad. Nah, akan terakad pada segala sesuatu, pada setiap sesuatu yang dianggap sebagai uruf ya. yang dianggap oleh uruf, Oh, yang dianggap oleh huruf akan sebagai mu'atoh tadi ya. padanya sesuatu akan sebagai jual beli. Ini maf'ulnya. Oh, mu'atoh itu jadi apa tadi? Maf'ul. Yu'addu. Memilih oleh Imam Nawawi akan terakad jual beli pada setiap sesuatu benda yang menganggap oleh uruf, masyarakat menganggap akan mu'attah padanya sesuatu akan sebagai jual beli. Masyarakat, kita makan gorengan, kasih duit, nggak ngomong, itu kan nggak jual beli itu. Jadi Hmm. benda-benda yang seperti itu sah. Hmm. Hmm. Berarti ada itu tadi Dua butuh dua maf'ulnya. makul ya. Ya, Oh, itu. mudah-mudahan begitu Oke. kan kelihatannya kan. Hmm. Iya, kayaknya pas gitu ya. Ya. Ya, Hmm. Ustaz, ada contoh dalam kawaki itu ada itu maf'ulnya dua. Fala ta'dudil maula syarika kafil ghina. Kedua. Fala Hmm. ta'dudil maula. Janganlah engkau menganggap akan teman akan yang menemanimu waktu kaya. Nah, Iya, fa iya, iya innamal benar. maula syarikuka fil adami. Ya, benar, Ustaz. Ada itu Hmm. maf'ulnya dua. Kan baru dari biasa kan baru ini lihatnya kan biasa kan jarang kan. Ya, nah itu. Sekaligus pilihan Imam Nawawi ini mazhab Abu Hanifah. Jadi boleh jual beli tanpa silwa, tanpa ijab kabul pada barang-barang yang umum biasa. Nah, Hmm. Berarti gorengan tadi ya, kecil-kecil itu ya. gorengan, jual roti atau barang-barang yang udah ketahuan harganya lah, udah pasarannya. Iya. Nah, itu tinggal ngambil kasih duit, ngambil kasih duit. Aqua segala macam air botol kan udah umum tuh.
kebanyakan orang udah kayak gitu lah, nggak nanya harga lagi, langsung bayar. Ya, Diem-dieman kayak air di harganya kulkas cabut. itu kah? Warung-warung Iya, udah iya. ketahuan. Oke, oke. Wa qala Malikun tasihul mu'atatu mutlaqan fil umuril hakirati au khatirati. Hmm. Berkata Imam Malik, sahlah oleh mu'atoh, jual beli mu'atoh secara mutlak pada urusan-urusan yang rendah ya, Ya, atau yang khatir. Khatir ini yang apa tadi? yang besar, yang bahaya. Beli Yang kapal, Ustaz. bahaya. Hmm, hmm, Nah, hmm. kalau jual beli yang kecil tadi ya kayak gorengan kan. Yang khatirah ini yang besar-besar berarti yang jual kebun, tapi dia nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting udah ketahuan harga kebunnya berapa kan? Iya, ya. Atau M dengan kasih duit. Nah, dia pindah kosongin rumahnya, kebun jadi milik kita. Nah, oke, Ustaz. Amma syurutul aqadi wa yash wa yash samla yashmulu ya wa yashmulul ba'i'u ba'i'a wal mushtari. Dan adapun syarat-syarat orang yang berakad Hmm, meliputi ia akan penjual dan pembeli ya. ya, Wahia wahia al bulugu wal aklu wal huriyah wa adamul hajri wa adamul inkari. Fala yasihu bai usagiri mumayizan au ghairihi inda syafi'iyah. Wahia maka bermula ia apa syarat-syarat akid oke. itu balik kemudian berakal kemudian merdeka kemudian tiada hajarnya apa tadi? Tidak dibatasi gerakannya. Ada orang-orang tertentu dia dibatasi gerak. Orang banyak utang, Ustaz. Orang banyak Hmm. utang. Dia nggak bebas itu menjual asetnya. Hmm, hmm, hmm. Takut nggak ada buat bayar utang lah. Hmm, Kalau asetnya kurang dari hutang. Hutangnya 1 M. Asetnya cuma hmm, harganya 500 juta. Dia nggak bebas menjual itu. Itu namanya dia dihajar, dibatasi. hmm, Untuk menjaga hak pemberi utang itu. Nah, dia nggak hmm. sah jual sembarangan. Nggak usah jual apa nggak usah beli tat nggak sah Nggak sah menjual. nggak sah menjual. Ya, membeli juga nggak sah kalau alat bayarnya pakai aset itu kecuali punya uang lain di kantongnya. Oh iya. Atau contohnya jangan itu, Ustaz. Orang yang balik berakal tapi rada-rada kurang dikit. Nah, Nah, apa bahasa Indonesia yang idiot apa namanya? Tapi itu kan berakal kan? iya. Kan dia nggak bebas diberi hak untuk transaksi takut salah kan? Dia beli roti nanti harga 1 juta dibayar aja. Yang penting roti kan rugi dia. Itu, Iya, iya, iya. itu orang dalam pengawasan namanya. Ya. Ini tidak Oh dibatasi iya, iya, geraknya. iya. Nah, Kemudian ketiadaan ikroh, ikroh ini paksaan ya, bisa. tidak ada Ya. paksaan. Dan tidak salah oleh jual beli anak kecil, Hmm. hal keadaannya memayis anak kecil. Anak kecil yang sudah memayis tidak boleh, tak? Ya? Nah, atau tidak hanya mau main, apalagi kan? Hmm. Dan selainnya memayis ya, Ya. anak kecil memayis, menurut Imam Syafi'i. Dan wayasihu inda ghairihim in azina lahu waliyuhu. Dan sahlah jual beli eh, Anak kecil, jual beli anak kecil menurut selain mereka nih siapa tuh? selain mereka Syafi'iyah. Oh, selain mereka Syafi'iyah ya. Hmm. Jika diizinkan baginya jual beli Iya, anak kecil. oh, bagi anak kecil oleh walinya. Nah, kita sekarang Adapun berarti suka ngikuti bukan mazhab Syafi'i, Ustaz. Suruh anak kecil ke warung kan? Beli tepung, ah, beli ini, beli itu. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i nggak boleh, Ustaz. hmm, hmm, hmm. Tapi kalau kalau Nanti yang menurut Uf tadi hilang kita di jalan siapa yang tanggung, Ustaz? tapi kalau yang menurut Uf tadi kan enggak maksudnya ada mahal kan jual-jual gitu. Enggak, itu Beli-beli barang. syaratnya lengkap. Cuma nggak ada ijab kabul saja. Hmm, Nggak ada ijab kabul nggak apa-apa, barang kecil kan? hmm. Ijab kabul. Tapi syaratnya lengkap di atas. Cuma yang nggak ada ijab kabul saja.
Ini di bawah anak kecil, walaupun dia ijab kabul, saya beli, saya jual kata penjaga toko, nggak boleh. Mm-mm. Kalau mazhab Syafi'i, karena benar Mm. nanti sesudah pemilik warung kasih barang ke anak-anak dalam perjalanan pulang ke rumah, barang itu rusak, jatuh, siapa yang tanggung? Mm. Ya kan? Iya, iya. Anak kecil. Ya, berarti nggak boleh tadi nyuruh anak kecil suruh belanja itu ya. Ya, kita peganglah mazhab yang selain Imam Syafi'i, Ustaz. Barang-barang kecil nggak apa-apa. Ya barang-barang kecil nggak apa-apa kali ya. Ya, Memang memang enggak sepenuhnya kita ikut mazhab Syafi'i ya, Tat, ya. ya susah nggak bisa diterapkan Ustaz, dalam satu negeri satu mazhab. Iya. Lakin yahrumu alal wali ay ya zina ya Ya, li ghairi maslahati wa yasihu indal hanabila bai'un wasyara'u ghairi mumayyizi aidan lil syai'i al yasiri walau lam ya'zan lahu waliyuhu. Dan tetapi haramlah di atas wali oleh bahwa mengizinkan ia untuk selain maslahat ya. hmm. Untuk kemaslahatan nggak apa-apa. Mungkin ngajarin anak biar cepat pinter ilmu dagang. Ya. Mm-mm. Dari kecil udah suruh jual beli. Ustaz. Mm-mm. Atau maslahatan, kemaslahatan membantu orang tua Ustaz, di pasar kan. Iya benar juga ya. Jaga toko sebentar mau sholat zuhur nih. Iya Tapi iya. emang anak kecil nggak boleh Ustaz. Saya ini nyata Ustaz. Ketika saya dagang dulu, anak saya masih Mm-mm. SD kan, kelas 2 SD Iya. Ah. di pasar. Jadi saya suruh jaga toko sebentar mau sholat kan. Datanglah pembeli Mm-mm. Ustaz. Disuruh ngambil mie sama dia di belakang jauh. Tiba-tiba anak-anak kecil kan lalai-lalai diambillah tas Ustaz. Dalam tas ada buku motor, ada uang dagang, habis Ustaz. Nah itu. Mm-mm. Kan masuk berarti kan anak kecil nggak layak menjaga toko, nggak bisa menjaga diri. Iyalah, Nah, itu. Ketipu. anak kecil ketipu memang. Dikerjain sama pembeli, pura-pura beli, suruh ngambil barang yang jauh-jauh kan. Iya, apalagi apalagi kalau yang jual buta, kan. Nah itu makanya kita Sakit kasih rokok di bawaan. Iya, Tat. kasih Heeh. duit 50 bilang 100 kan. Iya, itulah. Masuk ini hukumnya kan untuk menjaga kemaslahatan. Dan sah Dan ianya jual beli apa tadi? Sah di sisi Hanabilah oleh mm, jual dan beli yang tidak mempunyai anak kecil banget nah, mm, bagi sesuatu yang sedikit walau tidak memberi izin baginya si Gairul Mumayyan oleh walinya. Anak kecil banget nih, balita nih, suruh beli mm. warung boleh. Untuk sesuatu yang sedikit tapi ya. Ya, Ya beli maksudnya permen. mungkin sedikit ya, Tat, ya. Permen ya. Nah, baru titik Ustaz. Ya, sedikit. Sedikit banget makannya Ustaz. Emang syarahnya yang banyak nggak apa-apa. Sama Masya aja, Tat, melengkapi juga. Allah. Allah.